Mari kita masuk ke kebenaran yang paling sering disalahpahami, bahwa realita yang lo alami itu selalu akur dengan kondisi batin lo. Bukan karena dunia ini jahat, bukan karena dunia pilih kasih, tapi karena mekanisme alam bekerjanya begitu. Lo bisa bayangin gini, setiap batin punya ton, kayak kunci nada, dan realita yang mampir ke hidup lo adalah pengalaman-pengalaman yang cocok dengan nada itu. Kalau batin lo lagi tegang, dunia kerasa penuh gesekan. Kalau batin lo lagi lapang, dunia terasa ngikutin. Kalau batin lo lagi takut, hidup ngasih kejadian yang bikin takutnya makin relevan. Tapi kalau batin lo lagi percaya, kejadian-kejadian yang memperkuat rasa percaya akan muncul. Ini bukan sugesti doang. Ada 3 mekanisme besarnya. Yang pertama, mekanisme psikologis. Lo menarik bukti apa yang lo percaya. Psikologi menyebut ini confirmation bias. Otak lo nyari bukti dari keyakinan yang lo bawa. Kalau lo percaya hidup lo keras, otak lo cuma nurutin. Oke bos, gue tampilin bagian hidup yang keras. Kalau lo percaya dunia itu penuh peluang, otak lo juga nurut. Dia akan bilang, siap bos, gue tampilin sisi dunia yang penuh peluang. Otak itu jujur kawan. Dia menyaring sesuai apa yang batin lo berikan. 2. Mekanisme energetik. Lo beresonansi dengan frekuensi tertentu. Ini yang dibahas di tradisi spiritual, bukan soal mistis, tapi soal getaran batin. Lo nggak bisa narik rezeki kalau frekuensi internal lo penuh rasa kekurangan. Bukan karena semestanya pelit, tapi karena frekuensi itu beda channel. Kayak radio, lo nggak bisa denger lagu jazz kalau lo nyetelnya ke channel dangdut. Begitu juga hidup. Yang ketiga, mekanisme realita halus. Lo bergerak antar jalur potensi. Ini yang nyambung ke pembahasan dimensi 5. Begitu batin lo berubah, lo bukan cuma merasa hidup jadi beda. Lo secara literal pindah jalur ke realita lain yang cocok sama state kesadaran lo. Makanya ada momen dalam hidup yang kerasa kayak, kok tiba-tiba gampang ya? Atau kok tiba-tiba susah terus? Itu bukan karma random, itu sinkronisasi antara batin dan jalur realita. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo lagi keras, bukan berarti dunia tiba-tiba berubah jadi battlefield. Batin lo lah yang narik pengalaman yang selevel. Dan kabar baiknya, begitu batin lo geser, realita ikut geser. Walau nggak instan, tapi pasti. Karena dunia luar itu bukan bos, dunia luar itu cermin. Dan cermin nggak pernah debat pada orang yang bercermin kan? Dia cuma memantulkan apa yang ada. Kawan, lu pasti pernah ngerasain momen yang kayak hidup tuh ngeras lu buat cepet-cepet dapat solusi. Duit lagi mepet, tagihan numpuk, kerjaan belum kelar, badan capek, kepala panas. Rasanya kayak lu dikejar-kejar sesuatu yang gak kelihatan, tapi nempelin terus di setiap langkah lo. Dan di tengah kepanikan itu, lu ngerasa kayak gue harus dapat duit sekarang juga. Gue harus nemuin jalan keluar sekarang juga. Iya kan? Pernah kan? Karena gue juga pernah. Padahal justru di fase kayak gitu, pintunya malah sering ketutup. Rezeki itu kayak air kawan, dia ngalir ke tempat yang rendah, bukan ke tempat yang lagi berisik di atas permukaan. Dia datang ke orang yang turun tenang, bukan yang naik dengan panik. Lu pernah nggak ketika lu lagi panik mau nyari kerja, nggak ada yang lolos kan? Tapi begitu lu pasrah, bukan nyerah ya, yang bener-bener stabil, tiba-tiba ada aja yang menghubungi. Dalam bahasa spiritual ini disebut receiving state. Dalam bahasa Islam ini mirip dengan konsep tawakal setelah usaha. Hati lu gak gelisah, tapi juga gak males. Lu tetap jalan, tapi dengan batin yang adem. Di dunia energi, orang bilang hidup itu bukan soal pemaksaan, tapi penyelarasan. Di dunia neuroscience, prefrontal cortex lu baru bisa nyala kalau amigdala lu gak cerit-cerit. Artinya rezeki itu lebih gampang masuk kalau otak lo gak kebakaran. Dan yang menarik adalah bukan cuma kerja keras yang nyeret rezeki. Kadang kualitas getaran batin lo yang mendorong orang lain buat percaya pada lo. Buat ngebuka pintu lo, buat narik peluang yang awalnya gak kelihatan. Maksudnya gini loh, lo pernah gak ketemu orang yang lagi kalut banget? Auranya tuh kayak, lo jangan dekat-dekat gue deh. Tapi kalau lo ketemu orang yang tenang, matanya steady, ngomongnya pelan tapi yakin, lu langsung ngerasa safe. Nah rezeki juga kayak gitu kawan. Dia suka diem di tempat yang tenang.
Lu pernah ngeliat ada orang yang tiba-tiba dapat duit gede, tapi abisnya juga cepet? Atau lu pernah ngeliat orang yang dapat duitnya pelan-pelan aja, tapi semuanya tercukupi? Aneh kan? Jadi kalau sekarang hidup lu lagi berat kawan, jangan buru-buru nyalahin diri lu sendiri. Jangan buru-buru maksa dunia. Lu tenang, tarik nafas lu pelan-pelan. Turunin bahu lu, relax. Ini bukan perintah pasif, bukan juga nyuruh lu males, bukan juga nyuruh lu nunggu keajaiban. Enggak, ini ajakan buat lu masuk ke mode batin yang bisa nerima rezeki dengan mudah. Karena kadang yang kurang bukan uangnya, tapi space di hati buat menerima. Bayangin gini kawan, ada momen dalam hidup dimana kita ngerasa semua yang kita lakukan mental. Udah usaha, udah doa, udah mikir positif, tapi tetap aja hasilnya kayak ngeyel. Dan di titik itu kita gampang banget ke-trigger. Kayaknya gue emang lagi sial deh. Padahal bukan, hidup itu nggak buta kawan. Dia bukan sistem random yang lempar dadu tiap pagi. Yang benar adalah hidup itu responsif. Kayak permukaan air, lu lempar batu kecil, dia gerak. Lu sentuh pelan, dia ikut bergetar. Semua realitas, yang ini, yang di sampingnya, bahkan yang versi lebih baiknya, punya aturan main yang sama. Dia merespon apa yang keluar dari dalam batin lo. Bukan cuma kata-kata lo, bukan cuma doa lo, tapi getaran paling dalam yang lo simpan di dalam hati lo. Dan uniknya, kadang orang kelihatan kuat, kelihatan optimis, tapi di dalam dirinya, dia masih nyimpen rasa kalah yang halus banget, yang gak dia sadari, yang justru itu yang akan direspon oleh kehidupan ini. Makanya ada orang yang ngomongnya penuh harapan, tapi hasilnya tetap seret. Bukan karena doanya salah, bukan karena rezekinya dijegal, tapi karena sinyal batinnya masih bilang, gue takut gagal, gue takut miskin, gue takut gak cukup. Dan realitas cuma merespon. Oke, vibrasi lu kayak gitu, ini pantulannya. Begitu kira-kira mekanismenya. Di titik ini kawan, lu mulai sadar kan bahwa lu bukan cuma penonton hidup lu sendiri. Lu bukan figuran, lu bukan cuma numpang lewat. Lu itu generator realitas. Lu nyalain medan energi lu setiap hari dan hidup cuma ngikutin arahnya. Dan ketika lu mulai ngerti ini, pelan-pelan ketakutan lu kehilangan tenaga. Kecemasan lu nggak lagi ngatur keputusan lu. Dan jalan hidup lu terasa kayak lebih nurut, lebih terbuka, dan lebih lembut. Lebih ngeflow. Bukan karena mukjizat datang tiba-tiba, nggak begitu ceritanya. Tapi karena lu akhirnya selaras dengan versi diri lu yang lebih tinggi, yang selama ini sedang menunggu lu dibelokkan realitas lain. Ada satu hal yang kadang orang lupa kawan. Jalan hidup itu bukan cuma soal usaha, tapi soal alur, soal ritme kehidupan. Alur itu bukan nasib, bukan garis tangan, bukan takdir yang gak bisa diganggu-gugat. Alur kehidupan itu lebih kayak arah angin yang udah tersedia buat lo ketika lo berlayar. Lo tetap harus jalan, tetap harus melangkah, tetap harus memutuskan. Tapi kalau lo peka, lo bisa merasakan ada bagian realitas yang sebenarnya lagi narik lo pelan-pelan ke satu jalur tertentu. Jalur yang lebih ringan, lebih pas, dan jujur aja lebih lo banget. Dan biasanya alur itu terasa lewat hal-hal kecil. Misalnya kayak ketemu orang yang tiba-tiba ngasih insight, pintu rezeki yang terbuka tanpa lu rencanain, peluang yang muncul dari arah yang gak lu duga, atau sebaliknya, pintu yang lu paksa malah gak bisa kebuka-kebuka. Dulu orang menyebutnya ini tanda-tanda semesta. Ilmuwan modern menyebutnya sinkronisitas atau pola probabilitas yang ketarik oleh preferensi mental manusia. Tapi ranah spiritualis menyebutnya medan energi yang selaras. Terserah deh mau pakai bahasa yang mana, tapi intinya sama. Lo lagi diseret dengan halus ke versi hidup yang lebih cocok buat lo. Masalahnya kita sering banget ngelawan arah itu. Kita maksa satu pintu kebuka. Kita ngotot sama rencana yang udah gak relevan. Kita takut ganti jalur, takut kehilangan identitas, takut kelihatan gagal. Padahal gagal itu bukan berhenti. Gagal itu cuma kode arah bahwa beloknya bukan di sini. Dan begitu lo berhenti ngotot, berhenti maksa, berhenti keras kepala, lo mulai bisa ngelihat bahwa ada jalur lain yang ternyata lebih mulus, lebih masuk akal, dan yang paling penting, lebih bikin hati lo tenang. Tenang bukan berarti aman, tenang artinya tepat. Lo bisa ngerasa capek dalam prosesnya, tapi kalau jalurnya tepat, capeknya itu meaningful. Kayak lo lagi naik gunung, ngos-ngosan, tapi lo tahu ini worth it. Sampai akhirnya di titik tertentu lo sadar, oh jadi ini toh realitas dari awal yang nungguin gue.
Dan pelan-pelan lu bakal sadar juga bahwa yang disebut keberuntungan itu cuma momen ketika alur hidup lu akhirnya sama frekuensinya dengan diri lu sendiri. Ada satu miskonsepsi besar yang banyak orang masih pegang, kawan. Mereka pikir kesadaran itu cuma buat tenang-tenang doang, buat meditasi, buat healing, buat biar nggak overthinking. Padahal itu cuma efek sampingnya. Fungsi utamanya jauh lebih gila dari itu. Kesadaran lu adalah kompas yang nunjukin jalur realitas tempat lu seharusnya jalan. Dan kompas ini unik banget. Dia nggak nunjukin utara selatan kayak kompas biasa. Kesadaran nunjuk versi hidup mana yang selaras sama diri lo. Versi hidup mana yang bakal ngasih lu ruang buat tumbuh. Versi hidup mana yang bakal bikin langkah lo nggak kepleset setiap menit. Masalahnya banyak orang yang kompasnya error. Bukan karena rusak, tapi karena ketutupan, ambisi yang dipaksain, trauma yang belum diberesin, keinginan yang bukan miliknya, ketakutan yang diwariskan dari keluarga, standar orang lain yang dia kira standar dirinya. Dan akhirnya dia ngikutin jalan yang sebenarnya bukan panggilan jiwanya. Dia kira itu kehidupan, padahal itu cuma program. Dan makin lama dia jalan di jalur itu, makin berat, makin seret, makin banyak hambatan random yang seolah tanpa sebab. Bukan karena hidup itu kejam, bukan karena dunia nggak adil, tapi karena kesadaran dia lagi bilang, ini bukan jalur lo. Sekarang kebalikannya, begitu lo pelan-pelan ngebenerin kompas itu, lo bersihin luka lama, lo beresin niat, lo tahu apa yang lo mau, lo tahu apa yang lo nggak mau, lo bakal mulai mendengar suara batin lo sendiri. Tiba-tiba hal yang dulu lo kejar mati-matian, malah datang sendiri. Pintu yang dulu lo ketok nggak terbuka, tiba-tiba terbuka kayak udah nungguin. Kesempatan yang dulu lo kira mustahil, tiba-tiba muncul tanpa announcement. Bukan karena hidupnya berubah, tapi karena elunya yang selaras pada energi semesta. Kesadaran itu kayak frekuensi radio. Kalau lo nyetelnya salah channel, suaranya sember. Kalau lo nyetelnya tepat, lagunya jernih, kawan. Bahkan lo bisa nikmatin beatnya. Dan segila-gilanya adalah kompas kesadaran ini bukan cuma nunjukin arah, tapi juga narik lo ke realitas yang sesuai dengan getaran lo. Kawan, ini bukan mistis, ini sifat dasar pikiran manusia. Energi mental itu punya efek langsung ke pilihan, ke tindakan, ke siapa yang lo temuin, ke peluang yang lo notice, dan akhirnya ke hidup yang lo jalanin. Dan begitu lo paham ini, lo bakal mulai ngerasa, gokil. Selama ini hidup itu bukan soal keberuntungan, hidup itu soal penyelarasan. Ada satu hal yang sering kita lupa ketika ngomong soal hidup, kesadaran, atau realitas yang lebih baik. Semua itu dimulai dari keberanian kecil, kawan. Bukan keberanian gede yang dramatis, bukan lompat dari jurang metaforis, bukan pindah kota, resign, buka usaha miliaran. Bukan. Justru yang kecil, yang sepele, yang cuma lo yang tahu, yang bahkan gak layak masuk status WhatsApp. Kayak keberanian buat bilang, apa yang gue jalanin sekarang udah gak cocok. Atau gue capek pura-pura kuat. Atau kayaknya gue harus nurut pada intuisi gue sendiri. Keberanian kecil kayak gitu, itu yang ngebelokin realitas. Karena gini, kawan, hidup itu bukan tiba-tiba berubah dari A ke Z. Perubahan itu selalu mulai dari A ke A+, dikit, halus. Tapi mengarahkan seluruh jalur ke tempat yang beda. Dan justru keberanian kecil itu yang nutup timeline lama, serta membuka akses ke timeline yang baru. Tanpa efek spesial, tanpa musik dramatis, tanpa ada yang notice. Mungkin lu cuma berani nolak satu tawaran yang gak resonate, berani bilang enggak ke kebiasaan lama, berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang lu mau, berani diam dan gak maksa jalan tertentu, atau berani percaya bahwa lo pantas dapat jalan hidup yang lebih selaras. Itu semuanya kelihatannya remeh, padahal di level batin, itu kayak ngeklik tombol arah hidup, recalibrating. Dan setiap recalibration kecil itu akan menciptakan versi baru dari diri lo. Versi yang sedikit lebih gentle, sedikit lebih jernih, sedikit lebih berani, sedikit lebih terbuka. Dan efeknya ke realitas gak main-main, kawan. Karena begitu keberanian kecil itu lo kumpulin, perlahan lo masuk ke fase hidup yang orang lain sering sebut sebagai, kok hidup lo lagi hoki ya? Padahal itu bukan hoki, itu hasil dari benih keberanian yang lo tanam pelan-pelan.
Dan yang paling indah dari keberanian kecil itu adalah dia nggak nunggu keberadaan sempurna buat muncul. Dia muncul justru di tengah kekacauan, di tengah kebingungan, di tengah kegalauan, di tengah rasa nggak mampu. Makanya kuat, karena dia lahir dari hati yang rapuh, tapi tetap milih untuk jalan. Dan di titik itu, lu akan ngerasain sendiri betapa ternyata realitas yang lebih baik bukan muncul karena lu nekat, tapi karena lu jujur. Jujur pada perasaan lu, jujur pada arah batin lu, jujur pada versi diri lu yang sebenarnya udah lama nungguin lu lewat pintu itu.